Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali lagi di channel YouTube Quran Resonanti bersama saya Firdaus. Hari ini kita akan membahas tema yang mungkin jarang disentuh secara serius, tapi banyak nih, banyak banget dicari orang, yaitu ruqyah syariah untuk keberlimpahan. Banyak yang mengira ruqyah itu hanya untuk masalah gangguan jin atau penyakit, padahal bisa loh digunakan untuk keberlimpahan-keberlimpahan yang ingin kita capai. Baik, apakah benar? Bagaimana caranya? Dan apa batasannya agar tetap sesuai dengan syariat? Ya, sebelum kita mulai ke acara, kita baiknya kita perkenalkan dulu nih, kan siapa sih Ayu Paki ini? Kan? Kalau yang saya tahu, beliau ini adalah pakar ruqyah syariah ya, yang sudah dikenal dari tahun berapa gitu. Nanti mungkin kita tanya sama beliau. Gimana Ustaz Ayu Paki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus memberikan kesempatan di acara ini. Acara apa namanya? Ruqyah. Ruqyah ya. Ruqyah untuk keberlimpahan. Keberlimpahan ya. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah selalu dalam kondisi sehat walafiat berkat doa antum dan doa jamaah semua, terutama klien-klien ruqyah yang biasa datang ke tempat saya. Mudah-mudahan atas doa mereka kita tetap beraktivitas dengan dakwah ini, dakwah yang insya Allah dakwah ketika orang dalam keterpurukan kita bisa masuk melalui dakwah ruqyah ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut, doakan terus Ustadz Firdaus. Ya Ustadz, boleh bertanya Ustadz ya? Ya. Ya, ini kira-kira antum punya pengalaman ruqyah itu dari tahun berapa Ustadz? Ya dulu awalnya boleh dikatakan saya menggeluti bidang praktisi juga ya, praktisi metafisika di luar ruqyah syariah. Karena kebetulan, nggak ada yang kebetulan ya, karena takdirullah, qadarullah, kita senang membaca. Saya dipertemukan di sebuah majalah Goib namanya. Di tahun 2002 itu majalah itu punya moto mengimani syariat, mengimani yang gaib sesuai syariat. Di situ wawasan saya terbuka. Ternyata yang selama ini saya pelajari tentang dunia metafisika, dunia supranatural, itu ternyata bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan syariat agama. Walaupun dibumbui atau dilatar belakangi dengan nilai-nilai agama. Contohnya ketika kita punya masalah A, ada cara-cara secara agama, namun ada ritualnya. Pengen kaya, mungkin baca surat apa, puasa 3 hari, mutih begitu. Ternyata secara agama itu tidak dibenarkan. 2002 saya kenal ruqyah, di situ mulai ikuti semua aktivitas-aktivitas ruqyah dari majalah Goib sampai saya ikut dengan ruqyah awal di Kota Bekasi. 2005 mulai aktif walaupun sebatas keluarga dan orang-orang terdekat. Sampai hari ini terus mendalami ruqyah sampai menemukan atau mengikuti teknik ruqyah yang disampaikan guru saya Ustadz Nadif Khalyani tentang sampah dan lalat, tentang emosi jiwa dan lain sebagainya. Dan ternyata ruqyah ini jika dikembangkan bisa bermacam-macam arahnya nanti. Iya. Termasuk tadi ya apa? Berkelimpahan ya? Berkelimpahan. Apakah ruqyah bisa untuk berkelimpahan? Yang dimaksud berkelimpahan apa nih? Maksudnya gini Ustaz, berkelimpahan ini kan ada yang macam-macam Ustaz ya. Iya, ada yang minta kekayaan. Oh gitu. Ada juga yang minta kesehatan. Nah, tapi dari sisi sini Ustaz, kita mau tahu dulu nih Ustaz. Benar nggak sih ruqyah itu nggak cuma bicara jin, nggak bicara setan, tapi bicara tentang bagaimana sih kita tuh bisa bangkit dari keterpurukan yang ada petik ya gitu kan. Dia itu bangkrut dari usahanya gitu kan, terus dia punya masalah-masalah dendam emosional akhirnya, pokoknya gimana Ustaz, itu bisa nggak jelasin Ustaz itu ada hubungan apa gitu ya? Serinya Ya sebenarnya asalnya ruqyah itu masuk ke dalam bab Tibun Nabawi ya. Tibun Nabawi itu pengobatan Islam. Jadi kalau yang namanya ruqyah ya khusus sebetulnya untuk 2 hal, pengobatan dan perlindungan. Pengobatan terhadap penyakit medis maupun non medis, penyakit gangguan jin, sihir, maupun penyakit yang sifatnya psikis. Namun ternyata kalau kita pelajari secara psikologi umum maupun psikologi Quran dan kalamnya para ulama, ternyata orang-orang yang hidupnya terpuruk, orang hidupnya
dalam kondisi down, dalam kondisi rezekinya sedang seret, banyak hutang dan lain sebagainya macam persoalan, ternyata ada hubungannya dengan kondisi sakitnya jiwa, sakitnya mental, yang itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan sugesti biasa, itu bisa disembuhkan insya Allah dengan Quran. Jadi pada saat orang terpuruk, pada saat orang mungkin dilanda hutang yang banyak, dilanda kesulitan dalam ekonomi, kita saat tahu sendiri zaman sekarang kan, Masya Allah ya, pengangguran di mana-mana, perusahaan banyak yang nutup, gimana stresnya, kontrakan belum bayar, anak sekolah, ya itu. Nah disitulah pada saat orang-orang itu stres, pada saat orang itu depresi, pada saat orang itu terkena gangguan ketidaknyamanan dalam jiwanya, tanpa dia sadari setan masuk. Jadi bukan sekedar stres biasa, kadang setan masuk. Seperti kasus kemarin ketika terjadinya COVID-19, ternyata di ruqyah itu ada ya reaksi-reaksi gangguan jin. Seperti apa contohnya? Kenapa ya? Ini menyimpang sedikit. Pada saat orang terkena COVID, dalam batinnya, dalam jiwanya kan tentunya rasa takut yang mendominasi, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Ini yang membuat setan itu masuk dalam ranah-ranah seperti itu. Bukankah di Al-Quran mengatakan, wala tahzanu, wala khaufun, jangan khawatir, jangan takut. Itu perintah-perintah Allah. Namun ketika jiwa kita muncul perasaan khauf, perasaan takut, perasaan sedih yang berlebihan, pada saat itulah tanpa sadar kita melakukan pelanggaran Qur'ani. Allah mengatakan dalam surat Az-Zuhruf itu, wa may ya'su an dzikrahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, nuqayyid lahu syaitan fa huwa qarin. Kami adakan baginya syaitan, yang setan itu menemani kehidupannya. Jadi contohnya gini, Al-Qur'an mengatakan wala khauf, jangan khawatir dengan hidup ini, jangan khawatir dengan penyakit, jangan khawatir dengan masalah. Tiba-tiba dia khawatir, padahal Quran menyuruh jangan khawatir. Berarti dia sudah berpaling dari Quran, masuk ke setan, masuk setan. Walaupun nanti setan itu definisinya luas. Ada setan bentuknya jin, ada setan yang bentuknya adalah mental negatif yang berakumulasi terhadap aktivitas kehidupan kita. Ya, orang sedih kan pasti timbulnya ketidaknyamanan dalam diri. Kalau itu terpelihara kan tanpa sadar jadi setan yang mengganggu kehidupan. Nah, peran ruqyah ini sangat penting sekali. Ternyata apa? Kalau secara langsung bahwa ruqyah untuk berkelimpahan jelas tidak ada. Ruqyah untuk magnet rezeki, ruqyah untuk narik keuangan, atau ruqyah untuk mengangkat derajat, jelas secara hukum agama, secara hukum asalnya ruqyah semacam ini tidak ada. Maka hati-hati ya kalau ada orang bilang ruqyah bisa bisa menarik berkelimpahan. Tapi ruqyah untuk menghilangkan sebab orang tidak bisa berkelimpahan, insya Allah bisa. Kira-kira begitu. Lalu gini Ustaz, apa sih Ustaz tanda-tandanya Ustaz gitu kan? Orang itu ketutup keberlimpahannya gitu kan? Dipandang dari sisi syariah ruqyah tadi nih Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz? Bisa jelaskan Ustaz? Jadi umpamanya ya, orang yang tadinya dia punya usaha, usahanya lancar, punya warung makan, warung makannya lancar, punya travel yang tadinya rame tiba-tiba tidak, punya usaha catering, akikah yang tadinya banyak jobnya, lalu tiba-tiba ngedrop atau tiba-tiba down usahanya. Ini kita lihat dulu secara logikanya dulu. Apakah memang usahanya tidak berjalan bagus karena ada sebab yang sifatnya sifatnya ilmiah ya, sebabnya logika diterima. Umpamanya lingkungan situ digusur semuanya, tentunya memang nggak ada pembelinya kan ya. Betul. Oh kita doa sama seperti apapun, kemungkinan besar tidak ada pembeli. Internet atau down, gitu ya. Betul. Down, gitu ya. Atau umpamanya masakannya nggak berkualitas atau pelayanannya menurun, itu juga perlu diperhatikan. Nggak semata-mata gangguan non medis ya. Gangguan itu gangguan yang sifatnya logika yang harus diperbaiki secara manajemen. Namun ada yang semuanya bagus-bagus saja, lingkungan nggak berubah, masakan nggak berubah, tiba-tiba basi, tiba-tiba sepi. Orang yang lewat merasa kok abang nggak jualan, padahal dia tiap hari jualan. Nah ini akan mengganggu rezekinya, mengganggu. Ini bisa jadi ada sesuatu yang menutup dia.
ada sesuatu kekuatan gaib, bisa namanya sihir kah, bisa namanya ain kah, yang menutup usahanya. Atau yang lain, umpamanya dia bekerja di suatu perkantoran yang tadinya jabatannya bagus ya, bahkan mau naik jabatan. Ketika jabatan bagus, otomatis kan secara logikanya hidupnya insya Allah akan datang berkelimpahan. Kok tiba-tiba muncul masalah, kerjaan selalu salah, ya kan? Selalu disalahkan oleh atasan, teman banyak fitnah dan lain sebagainya. Padahal dia merasa baik-baik aja, baik-baik aja. Ternyata diselidiki bisa jadi ada ainul hasad, ada orang yang hasad dalam kantor itu, sehingga memancarkan energi-energi negatif yang membuat aktivitas-aktivitas kehidupannya melemah. Salah satu sifat ain kan yang tadinya rajin jadi males, yang tadinya semangat jadi melemah. Itu sifat-sifat terkena gangguan ain karena hasad. Makanya berdoa berlindung dari hasad kan every night, setiap malam ya. Min syarri hasidin idza hasad. Seperti itu. Oh, berarti gangguan itu ada bermacam Ustaz ya? Ada Macam-macam. yang namanya hasad, apa tadi? Ain. Ainul Terus hasad. ada lagi apa lagi Ustaz? Selain ain, Ada juga dia karena apa? Karena mengagumi dirinya sendiri juga. Ainun nafs. Contohnya di kantor ini nggak ada orang yang hebat selain saya. Kayak Korun ya, kayak Korun. Kayak atau kisah Ashabul Kahfi yang 2 orang laki-laki yang punya kebun lalu membanggakan usahanya. Ya tiba-tiba Allah hancurkan di situ. Jadi sebab tertahannya atau terpuruknya ekonomi seseorang bisa jadi karena tadi disebabkan eksternal atau internal di diri kita. Nah itu tidak mungkin bisa dianalisa dengan psikologi biasa, tapi dengan psikologi Quran, psikologi sunnah, bahwa ini bisa ada kemungkinan ada faktor ainul hasad atau ainul nafs, bangga dengan diri sendiri gitu. Bahwa ini nggak ada orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan seperti saya. Tahu-tahu ternyata apa? Pekerjaannya bermasalah dan lain sebagainya. Ini bisa ditangani insya Allah dengan ruqyah. Ketika semua yang menutup pintu rezekinya, yang menutup keberlimpahannya terurai, insya Allah kehidupannya kembali normal. Ya, tapi dalam berkelimpahan kita itu kan ngikutin resonansi Quran juga, rumus Quran. Bagaimana cara kita berkelimpahan? Ini di luar ruqyah ya. Bagaimana kita berkelimpahan? Kalau kita mengikuti maunya Quran, Quran kan selain menyuruh, Allah selalu menyuruh aqimis sholah, dirikan sholat, wa atu zakah. Zakat kan nggak sembarangan. Zakat kan nggak bisa setiap hari kita zakat. Itu 1 tahun, ya 1 tahun kita punya nisabnya. Lalu jumlahnya juga 85 gram emas. Itu kan orang yang punya uang. Orang yang punya harta. Nah kalau umpamanya kita benar-benar ingin mengamalkan Quran, aslinya berkelimpahan gitu ya. Nah itu nanti ada lagi cara-caranya, ya tentunya bukan dengan cara ruqyah syariah untuk menjadikan seorang hidup berkelimpahan. Wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluarnya, dan siapa yang tawakal kepada Allah, Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kuncinya takwa. Nanti banyak lagi poin-poin kayak istighfar juga memperbanyak harta dan lain sebagainya. Yang jelas termasuk syukur dan lain sebagainya. Itu kira-kira gambaran orang yang tertutup rezekinya karena tutup keberlimpahannya karena gangguan-gangguan non medis. Baik, Ustaz. Jadi makin menarik nih pembahasannya nih, sahabat-sahabat sekalian. Jadi gini Ustaz, dari pembicaraan tadi kan sepertinya ada menjurus sedikit Ustaz nih. Boleh Ustaz ya di luar ruqyah syariah? Iya. Di luar ini saya lagi sedang banyak dengar Ustaz. Keberlimpahan itu melalui apa sih bahasanya itu ya? Ada kutip ya, saya nggak mau menyebutkan apa-apa Ustaz ya. Itu ada meminta keberlimpahan melalui alam semesta misalnya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Pandangan syariat Islam atau ruqyah syariah atau Quranik dan memandang tentang hal ini Ustaz, dari sejauh mana gitu? Itu ada kesyirikankah atau kesalahan atau bagaimana Ustaz? Bisa dijelaskan Ustaz? Ini senang nih, karena dulu saya senang ikut motivasi-motivasi seperti ini. Motivasi-motivasi hukum tarik menarik ya, katanya kita memanifestasikan pikiran kita, perasaan kita. Kalau kita berpikir pengen mobil, kita bayangkan mobilnya seperti apa, sedang naikin seperti apa, lalu nanti getaran ini terbaca oleh alam semesta dan alam semesta akan kembali mengabulkan
keinginan kita. Terus peran Allahnya di mana? Nah, itu Ustaz, yang saya lagi mau, saya tuh kemarin tuh bertanya-tanya, ketika kita bicara alam semesta, berarti Allahnya di mana gitu kan? Bisa jelaskan Ustaz? Bisa secara Sedangkan detail. yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Ustaz. Allah. Oh, iya, iya. Kok mintanya sama alam semesta? Betul. Sama aja orang yang menyembah berhala ya. Dia bilang, wah ini kan perantara Allah, kan sama saja semacam itu. Yang jelas ini nggak dibenarkan ya. Artinya walaupun mungkin sama, hasilnya sama. Hasilnya Allah juga yang mengabulkan. Bisa jadi ketika dia memanifestasi keinginan atau membayangkan keinginannya, ya memang pada saat itu Allah takdirkan dia dapat mobil katakanlah. Namun artinya apa? Supaya orang ini semakin jauh dari Allah. Bisa nggak ada kemungkinan setan juga minta sama Allah agar orang ini doanya dikabulkan? Bisa jadi. Akhirnya ketika dia membayangkan, lalu dia mengatakan, saya cukup membayangkan tanpa perlu berdoa, tanpa perlu dengan syarat-syarat yang sesuai dengan sunnah, kok terkabul juga gitu kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia, saya nggak perlu doa lagi, saya nggak perlu sholat hajat lagi untuk minta keinginan kita kepada Allah. Cukup dengan membayangkan, cukup dengan menulis, nanti terwujud. Akhirnya tanpa sadar dia tidak mengikuti kaidah-kaidah dalam beragama. Atau bisa juga akhirnya jadi ada satu paham dalam Islam namanya Qadariyah. Qadariyah itu punya pemahaman bahwa Allah ini sudah menyerahkan semua kekuasaan pada manusia. Orang mau jadi kaya atau jadi miskin ya karena manusia itu sendiri. Orang mau jadi benar, mau jadi susah, mau jadi senang, jadi mulia, jadi hina karena manusia itu sendiri. Allah nggak turut campur. Ini Qadariyah. Sampai ada teori umpamanya apa yang kamu pikirkan itu menjadi kenyataan. Satu sisi benar, tapi banyak orang menganggap bahwa ini otak kita yang memprogram sehingga semesta yang mengabulkan. Nah ini nggak benar. Contohnya saya kaya. Saya adalah pribadi yang kaya. Saya pribadi yang sukses luar biasa. Jadi menganggap bahwa dia kaya, dia sukses, dia sembuh dari sakit karena dirinya sendiri. Apa bedanya dengan Fir'aun? Jangan-jangan Fir'aun tuh punya ilmu semacam itu. Yang jelas intinya Allah juga yang mengabulkan. Jangan-jangan Fir'aun pengen apa? Pengen hujan turun hujan, pengen harta datang harta. Dengan manifestasinya Fir'aun, makanya Fir'aun menganggap saya ini Tuhan. Karena apa-apa bisa terwujud gitu, tanpa melibatkan Allah. Jadi gimana sih kira-kira proses terjadinya doa dikabulkan tanpa ada menyebut nama Allah Ustaz? Bisa nggak Ustaz dijelaskan? Biar nanti teman-teman bisa, oh iya ternyata saya tuh berdoa tidak menyebut nama Allah dikabulkan. Ini loh yang mengabulkan ternyata ini gitu loh. Prosesnya bisa nggak dijelaskan? Yang jelas semuanya tetap Allah ya. Ada hadis fa innal malaikata yu'aminu ala ma la taqulun. Malaikat mengamini apa yang dia ucapkan kan gitu ya. Ada satu riwayat Nabi pernah mengunjungi seorang Arab Badui ya. Arab Badui itu lagi sakit. Lalu Rasul bilang, la basa tahuron. Gak apa-apa, ntar juga sembuh. Arab Badui ini bilang ini, enggak nih penyakit kayak gini mah banyak yang mati katanya. Gak berapa lama orang ini meninggal. Lalu Rasulullah SAW mengatakan dia meninggal maunya sendiri gitu. Dia meninggal maunya sendiri. Artinya apa? Kekuatan pikiran kita juga berpengaruh untuk diri kita. Tapi jangan salah, ketika kekuatan pikiran kita berpengaruh untuk diri kita, ada dua pandangan orang. Ini semuanya sebab Allah juga yang mengabulkan, Allah juga yang menghendaki. Tapi ada orang yang tidak melibatkan Allah. Ini karena diri saya. Sama tapi tidak sama kan gitu ya. Artinya kayak gini perumpamaannya, Pak Firdaus sama saya nih, kita bareng-bareng lapar. Bareng-bareng lapar nih. Ini perbandingan yang sama tapi tidak sama ya? Iya, contohnya gini. Pak Firdaus lapar, saya lapar. Kita bilang, Pak, kita lapar, yuk kita cari makan. Kita kumpul lagi zuhur dalam keadaan perut udah kenyang. Judulnya pengen kenyang kan? Baik. Pak Firdaus datang ke warung Padang, dia bilang, udah saya lapar, nggak punya duit. Boleh nggak saya minta sepiring nasi, pakai kuah aja deh. Tapi saya nggak mau begitu aja minta, saya mau bantuin dulu nyuci piring kayak nyapu kayak apa kayak, nanti upahnya sepiring nasi. Oh boleh kata udahnya, boleh. Hanya apa? Dia nyapuin ruangan, nyuciin piring karena rajinnya. Si udahnya bilang ini bukan cuma nasi, dikasih rendang, dikasih apa, kenyang juga dimakan. Nah, datang ke pos tadi.
Saya juga gitu umpamanya. Oh ada warteg, saya mesen ayam, mesen apa. Begitu udah makan, udah kenyang, saya bilang, Mbak, ntar saya ambil duitnya di mobil saya sebelah sana. Begitu sampai sana saya kabur. Begitu sampai apa namanya? Sampai ruangan, sampai pos kita ketemu tadi, saya kenyang, Pak Firdaus kenyang. Sama-sama kenyang kan? Tapi beda kan prosesnya. Pak Firdaus halal, diridhoi Allah, saya haram, nggak diridhoi Allah karena prosesnya salah. Sama, bisa jadi ketika orang, ya Allah berilah saya mobil gitu. Ya Allah berilah saya mobil, saya ingin mobil karena untuk bla bla bla, untuk dakwah, untuk apa. Allah kabulkan. Halal aja prosesnya, halal. Pak Firdaus begitu. Saya bayangkan mobil datang. Allah kabulkan juga gitu. Allah kabulkan juga, tapi dengan cara nggak minta sama Allah. Dengan cara nggak ada berhubungan dengan Allah, tapi berhubungan dengan alam semesta. Bisa jadi setan membantunya. Ada perkataan yang unik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jika Allah tidak menyukai seseorang, maka Allah menyerahkan manajemen rezekinya kepada setan. Jangan-jangan ketika orang itu minta kekayaan nggak melibatkan Allah, setan turut serta supaya apa? Supaya nanti semakin dia jauh dari Allah. Ngeri kan gitu, ngeri ya. Kan ada orang yang pengen pelarisan ya. Dia warungnya biar laris, dia datang ke dukun, laris juga ternyata. Ya makanya saya sering dengar tuh kan, katanya ke dukun itu nggak boleh, dosa, ya kan Allah nggak ridho, tapi nyatanya berhasil. Banyak orang yang ke dukun kaya gitu. Kaya juga. Ya. Begitu kan, gitu. Makanya di sini perlu lah kan kita pahamkan bahwasanya apa namanya, ke dukun itu ya ini sebab-sebabnya yang perlu kita perhatikan supaya kita nggak terjebak saja. Bisa lanjutkan, Sat? Makanya sebetulnya yang kita fokuskan bukannya hasil, proses. Kalau hasilnya sama, prosesnya yang satu baik, yang satu nggak baik, ya berarti hasilnya nggak baik kan gitu ya. Kita pengen uang, yang satu hasilnya dengan kerja, yang satu hasilnya dengan mencuri. Sama-sama punya uang, tapi kan beda ya. Mana yang diridhoi Allah? Kita hidup tuh mencari ridho Allah. Tadi tentang keberlimpahan. Ada para ulama mengatakan keberlimpahan itu ternyata ada levelnya. Rezeki itu kan luas ya, bisa sehat, bisa ilmu. Keberlimpahan atau rezeki yang utama itu, yang nomor satu, yang paling rendah itu harta ternyata. Keberlimpahan minta harta itu paling rendah. Terus rezeki yang kedua atau keberlimpahan yang tingkatan yang pertengahan itu adalah sehat. Ternyata rezeki yang luas atau keberlimpahan yang nomor satu adalah mendapat ridhonya Allah. Jadi hidup itu seharusnya apapun yang kita lakukan, menjadi apapun, dalam kondisi apapun, kita ini semata-mata ingin mendapat ridho Allah gitu. Apalah artinya kita punya kemewahan tanpa mendapat ridhonya Allah. Tapi sungguh beruntung kalau kita punya kemewahan mendapat ridhonya Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang didapat oleh kita, semata-mata dikembalikan untuk menegakkan kalimat Allah. Kira-kira begitu. Mantap ya, para pemirsa nih, luar biasa ya penjelasannya. Saya jadi sebenarnya banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan lagi nih kan yang perlu ditanyakan ke Ustadz gitu kan. Tapi kayaknya gimana, waktunya masih cukup, Ustadz? Masih ada. Masih berapa menit lagi nih kira-kira kita nih? Ini udah jalan setengah jam ya. 7 menit lagi. Kayaknya saya tertarik, Sat, sama pembahasan ini, Sat. Berarti kan di sini ada nggak, Sat, kaitannya dengan keberuntungan manusia itu kan dalam mencapai keberlimpahan tadi, Sat? Ya. Jadi kan apa sih ini makna beruntung itu, Sat? Jadi gini, yang tadi dalam kesesatan saja kok bisa dikatakan beruntung. Nah, ini kan gini, beruntung ini kan siapa tergantung yang menilai gitu ya. Iya. Kan? Penilainya ketika orang bilang dapat hartanya banyak, oh ini beruntung. Iya. Nah, padahal kan beruntung ini kan dalam Al-Quran nggak tahu nih sih, bagaimana cara penjelasannya gitu kan. Iya. Yang seperti apa beruntung itu. Tapi kira-kira bisa dijelaskan sekarang, Sat, yang singkat gitu.
beruntung. Ini luar biasa nih. Ini yang saya Satendra juga sering baca ya. Kalau disebut qad aflahal mu'minin. Apa? Qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Begitu ya, Ustaz ya? Qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi orang yang beruntung diantaranya adalah orang-orang yang bisa mensucikan jiwanya. Jiwanya suci, murni dikembalikan. Innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, matiku, hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beruntung adalah orang-orang yang bisa mensucikan jiwanya. Karena orang bisa mensucikan jiwanya, Masya Allah, insya Allah pikirannya bersih. Ya, bersihnya bersih. Itu kalau secara spiritual ya, keberuntungan secara spiritual. Karena nanti paradigma orang tentang keberuntungan kan beda-beda. Oh, saya beruntung kalau saya punya rumah besar. Nah, saya beruntung kalau punya rezeki banyak. Betul. Saya beruntung kalau punya istri 4 kan gitu ya. Ya. Bisa dipotong nggak tuh yang itu? Ada juga yang ini nih. Al-Quran mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman. Siapa? Allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan lain sebagainya. Yang hadiahnya nanti surga Firdaus itu. Termasuk orang-orang beruntung ada yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Itu kalau makna secara spiritual, keberuntungan yang dikehendaki Allah adalah orang-orang yang beriman, yang bisa mensucikan jiwa, yang sholatnya khusyuk, yang bisa menjaga kemaluannya, yang bisa meninggalkan hal-hal negatif dalam kehidupannya. Itulah orang beruntung. Kalau kita maknai keberuntungan secara spiritual ya, secara ruhani. Tapi ada juga memang keberuntungan dalam hidup ini yang begini ya. Ada 2 orang sama-sama kakak adik lah katakanlah. Kakak adik ini sama-sama punya usaha yang sama. Dagang yang sama, usaha yang sama. Namun si kakak ini dagangannya begitu-gitu aja. Dapat paling laku separoh. Si adik ini Masya Allah dagangannya bisa laris terus gitu. Setiap hari laris terus. Kalau secara materi yang beruntung siapa? Yang adiknya. Ini juga harus dipelajari. Kenapa ini bisa laku, ini nggak laku? Padahal jualannya katakanlah samalah lingkungannya. Kok ini laku, ini nggak laku? Kalau kita ingin membahas keberuntungan secara apa? Secara materi ya. Kalau tadi kan secara spiritual ya. Secara spiritual adalah yang ruhaninya bersih, yang mengamalkan amal-amal soleh. Ada juga memang sifatnya keberuntungan secara sifatnya duniawi. Itu juga perlu dipelajari gitu. Perlu dipelajari. Kenapa orang ini bisa dagangannya laris, yang satu bisa nggak laris? Apa yang menyebabkan? Kalau kita mengacu pada Al-Quran sendiri, ada kalimat firman Allah, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Apa yang kamu usahakan, itu yang akan kamu dapat. Jadi, ini berperannya akal. Berperannya ilmu. Apa yang diusahakan si kakak untuk dagangannya bisa laris? Apa yang diusahakan adiknya supaya dagangannya laris? Kalau si kakaknya usahanya cuma ya masak, goreng dan sebagainya, ya mungkin standar lakunya. Tapi kalau si adiknya melakukan dia mengamalkan laha makasabat, bagaimana caranya dagangan gua laris? Wah, gua nggak mesti cuma masak, gua kasih apa pelayanan begini, harus ada inovasi yang luar biasa supaya dagangan gue laris. Wah, mungkin dari makanannya diperbaiki, menunya divariasikan. Katakannya sama-sama dagang serabi, cuman dia kan serabinya original, pakai santan, pakai gula. Ya orang minatnya kurang. Ini mengusahakan bagaimana serabinya laris. Dia mungkin pakai topping nangka, topping durian, stroberi, coklat. Yang orang nggak ini. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Dia mengamalkan laha makasabat wal maktasabat. Atau mengamalkan juga ayat innallaha la yughayyiru biqaumin wa la yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak merubah sesuatu kaum sebelum merubah apa yang ada dalam dirinya. Dia terus berinovasi. Gimana caranya ya supaya ini makanan udah enak nih. Supaya orang tahu kalau makanan saya enak. Mulai dia memarketingin makanan. Awalnya mungkin dia sedekah ngikutin amalan-amalannya Nabi. Kan ada cerita gini.
ada seorang Muslim sama orang Yahudi dagangnya sama. Orang Yahudi ngurangin timbangan. Orang Muslim timbangannya pas. Untungnya banyakan Yahudi kan, ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu teman saya dagang Yahudi ngurangin timbangan, untungnya gede. Saya untungnya begini-gini aja ya Rasul. Sama Rasul apa? Tambahin. Di sini ngurangin, di sini nambahin. Jadi sunnah dagang nambahin, bukan ngurangin. Ketika ada yang ngikutin sunnah, pasti akan ada keberlimpahan. Apa yang terjadi? Orang-orang kan bilang, oh di sini kok timbangannya kurang ya. Di sini kok harganya sama, ini kok apa namanya berat. Ah beli di sini, ini pada beli di sini. Lama-lama akhirnya apa? Laris kan? Nah, sama dengan orang yang tadi si Ade itu. Awalnya mungkin dia sedekahkan. Ada guru di sekolahnya beli satu, ini 2 dikasih bonus Pak ya. Apalagi kalau Bapak bisa nawarin dagangan saya sama orang tua murid. Bapak saya kasih dapat bonus. Wah, karena otaknya jalan, dia mengamalkan laha makasabat wa alim maktasabat, akhirnya usahanya berkembang. Ternyata dia nggak cukup sampai di situ. Kalau saya cuma di sini dong, dapatnya di sini. Dia bikin cabang lagi, bikin cabang. Yang tadinya ngontrak, akhirnya punya rumah sendiri. Sedangkan ini yang masih pakai original, begitu-gitu aja. 2 tahun kemudian pulang kampung bareng-bareng. Ini ngontraknya bisa ya. Yang satu naik Pajero, yang ini naik mobil angkot. Ketemu, Dek, kok kamu naik Pajero? Kamu dagang apa? Saya dagang serabi, Kang. Ya, saya serabi nggak kayak kamu. Wah, kamu pasti pesugihan nih kan gitu ya. Jangan-jangan kamu bisnis yang lain. Enggak, bener dagang serabi, Kang. Gitu. Pasti dagang serabi. Ah, kamu nggak mungkin. Kenapa? Dia mengamalkan laha makasabat wal mutasabat. Yang ini enggak. Jadi kalau mamanya kita berkelimpahan dalam hal dunia, tetap ngikutin polanya Quran, insya Allah beruntung juga. Tapi ketika nggak ngikutin polanya Quran, polanya dirinya sendiri, kan takdir itu kan gini, mau ngikutin Allah apa mau ngikutin diri sendiri. Nanti semuanya ada zonanya kayak gini nih. Ini ada stasiun nih Bekasi Timur. Kalau kita ke arah barat pasti akan nemu stasiun Bekasi, stasiun apalagi Pak habis stasiun Bekasi? Keranji ya, Keranji. Terus apa lagi? Pondok Kopi. Oh ya, Cakung, Klender, Manggarai. Itu udah takdirnya pasti nemu itu. Ketika kita lewat ke timur, pasti ketemu stasiun Tambun, Cibitung, Cikarang. Kita pengen ketemu stasiun Klender, tapi naik keretanya ke sana. Timur nggak bakal ketemu. Wah, mana Klender? Salah naik kereta. Salah milih takdir, kan gitunya ya. Pak Firdaus salah milih takdir. Suruh ngikutin Allah, ngikutin diri. Kajian tadi bangun tidur nih. Mendusin Allah bangunin kita jam 3, jam 2. Kalau maunya Allah apa? Wudhu, tahajud. Maunya diri kita tarik selimut kan gitu. Pasti nanti takdirnya beda. Orang bangun pagi pasti kan ada energi yang berbeda dengan orang yang cuma tidur aja. Kira-kira gitu. Kalau dibahas mungkin panjang lagi kali ya. Ternyata Quran itu hal sepele saja. Kalau diaplikasikan bisa meningkatkan keberuntungan. Jadi kalau boleh dikatakan terapi keberlimpahan itu terapi Qurani, bukan terapi ruqyah. Ruqyah itu untuk menghilangkan, kan ada yang tadi Mbak katakanlah dia sudah melakukan usaha yang bagus itu, tapi tertutup. Nah, itu baru ruqyah untuk menghilangkannya dulu. Menghilangkan penghalangnya dengan ruqyah, tapi mengamalkan keberuntungannya dengan apa? Dengan tadi mengamalkan amalan-amalan Quran yang masih banyak lagi, kunci-kunci rahasia Quran. Maka kalau kita hidup selalu akrab dengan Quran, menjadi sahabat Quran, kita akan beresonansi dengan ayat-ayat Quran. Jadi kalau ulama nih, kalau para ulama zaman dulu, ketika dia punya problem, punya masalah, dia asik baca Quran loh. Asik, baru awal sampai tiba-tiba dia nemu suatu ayat yang membuat menggetarkan hatinya. Ketika menggetarkan hatinya ayat itu, lalu dia apa? Dia tadabur ayat itu, ternyata itu jawabannya. Itu kalau yang sunnahnya bagusnya begitu. Kan memang ada yang bacanya random, ngacak, ketemu gitu. Bisa jadi memang Allah kabulkan juga. Tapi kalau pengen lebih bagus begitu, kita baca keseluruhannya, nemu satu ayat yang tiba-tiba menggetarkan hati. Berarti ayat itu beresonansi dengan kita. Sesuai dengan channelnya. Apa namanya itu? Quranic resonansi. Nanti kita bahas lagi ya, lebih dalam ya. Setiap ayat itu kalau bisa beresonansi dengan jiwa kita, dahsyat banget. Solusi kehidupan kita akan muncul. Makanya terapi Quran itu lebih luas. Ruqyah hanya bagian dari terapi Quran. Ya, kira-kira gitu Pak Firdaus. Luar biasa ya teman-teman sekalian. Jadi kita tuh dari penjelasan Ustadz Abi Fakih tadi, jadi nggak cuma kita berdoa terus seolah-olah
rezeki datang begitu saja gitu kan. Ya mungkin rezeki datang tapi nggak sekelimpahan yang tadi dia dilakukan dengan sistem gitu kan. Dilakukan dengan apa tadi ayatnya gitu kan, Iya, yang apa namanya, dia melakukan hal-hal yang luar biasa akhirnya menghasilkan apa yang jadi luar biasa juga gitu kan. Jadi nggak gampang sebenarnya gitu kan. Banyak kan materi-materi saat kan yang apa namanya, udah kamu duduk manis, doa begini nanti rezeki datang dengan sendirinya gitu kan. Nah ini kan mungkin nanti perlu dibahas lagi saat lebih dalam Iya, lagi kan. Berdasarkan penjelasan tadi kan berarti kan ada yang tersembunyi lagi tuh Tat, iya. ketika ditanya seperti itu lagi kan. Cuman kayaknya nggak sekarang kita bahasnya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya Tat ya, kita akan bahas kembali bagaimana sih, wah gue banyak sekali nih, bagaimana Kayak contohnya, Mm-mm. kenapa sih hidup gue sial banget gitu. Nah itu dia, ya, ya, Kenapa ya. gue utang gue kagak lunas-lunas kan. Nah itu dia. Padahal kita udah ngelakuin semua yang suruh gitu kan. Kita udah baca Quran, kita udah sholat, udah bagaimana. Tapi kok kenapa? Itu kan apa yang menjadi keluhan kita tuh kok nggak kelar-kelar gitu kan. Nah ini makanya nanti banyak apa kita bakalan bahas lagi, lebih detail lagi, lebih dalam lagi insya Allah. Karena ini kan masih perdana saja. Mudah-mudahan teman-teman yang lihat apa YouTube ini, akun ini, tolong di subscribe dan juga di like. Apalagi kalau sampai di share, insya Allah menjadi pahala buat kalian semua. Kiranya gitu Ustaz, apa pembahasan kita saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Fakih ini bisa menjadi suatu pencerahan ya buat teman-teman semua. Khususnya kita tinggal di Bekasi saja, umumnya di Indonesia dan umumnya lagi di seluruh dunia. Mudah-mudahan begitu. Jadi cukup kami selesaikan dulu konten hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.